Seni pertunjukan, ampar gebar jadi ditincakan. Fakultas seni pertunjukan, medek ajeg jadi tatapakan. Ditincakan ISBI Bandung, tatapakan ISBI Bandung. Pamiangan ISBI Bandung, jadi pancer ISBI Bandung. Jadi pangimpungan pusat padung dengan miara seni pintoran. Minta nuntun santun pamaga ugeran mulasara budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Sumiati, Dekan Fakultas Seni Pertunjukan ISBI Bandung, memberikan dukungan terhadap aksi perubahan peningkatan kinerja jabatan fungsional akademik yang dilakukan oleh Bapak Asep Budiman yang telah menyusun beberapa kegiatan, diantaranya ada naskah akademik, pedoman pelayanan kenaikan pangkat, dan pengembangan SIMPEG untuk aplikasi pelayanan kenaikan pangkat dosen ISBI Bandung. Semoga dengan upaya ini dosen ISBI Bandung dapat terbantu dan lancar dalam melakukan kenaikan pangkatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komarudin. Jabatan saya Wakil Dekan 2, Bidang Umum dan Keuangan, Fakultas Seni Pertunjukan ISBI Bandung. Pada hari ini saya ditunjuk sebagai mentor dari Pak Asep Budiman dalam Diklat PKA kedua tahun 2022. Pak Asep Budiman mengadakan rencana aksi untuk perubahan yang berkaitan dengan konteks kenaikan pangkat dosen. Alhamdulillah dari proses awal sampai hari ini merupakan tahapan yang hampir final, sudah sampai ke penulisan draft pedoman untuk penilaian angka kredit di internal ISBI yang nantinya akan dicoba diterapkan untuk lingkup Fakultas Seni Pertunjukan terlebih dahulu. Tahap ini draftnya sudah selesai dan mudah-mudahan nanti pada tanggal 20 Oktober ini akan dilakukan sosialisasi ya untuk simulasi bagi beberapa dosen di setiap jurusan atau program studi yang ada di Fakultas Seni Pertunjukan, bagaimana cara pengisian atau menginput dokumen-dokumen di dalam aplikasi yang dikembangkan. Mudah-mudahan dengan adanya rencana aksi ini itu bisa bermanfaat bagi dosen, khususnya ketika dosen mau mengajukan kenaikan pangkat, sehingga mereka persoalan dokumen itu tidak tercecer dan diinputkan melalui template-template yang disediakan di dalam aplikasi ini. Saya ucapkan selamat untuk Pak Asep Budiman. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Asep Budiman ini menjadi berkah bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceng Lukman. Di ISBI Bandung ini saya sebagai analis kepegawaian, koleganya termasuk koleganya Bapak Asep Budiman. Dalam penyusunan pedoman peningkatan kinerja jabatan fungsional akademik ini, saya mendapat
tugas untuk menyusun naskah akademik, di mana naskah akademik ini diperlukan untuk menjadi panduan atau semacam landasan bagi penyusunan pedoman peningkatan kinerja jabatan fungsional akademik. Seluruh dosen yang ada di ISB Bandung pasti sangat memerlukan pedoman ini, sehingga mereka mempunyai pedoman yang jelas dalam rangka peningkatan kinerja mereka. Saya sangat mendukung apa yang dikerjakan oleh Bapak Asep Budiman kaitannya dengan peningkatan kinerja jabatan fungsional akademik, karena dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Asep Budiman ini, insya Allah ke depan ISB Bandung khususnya dalam kinerja dosen akan semakin meningkat, akan semakin sejajar dengan perguruan tinggi negeri di Indonesia, khususnya perguruan tinggi seni yang ada di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Seni Pertunjukan, ampar gebar jadi titincakan. Fakultas Seni Pertunjukan, ngadeg ajeg jadi tatapakan. Titincakan ISB Bandung, tatapakan ISB Bandung. Pamiangan ISB Bandung, jadi panca ISB Bandung. Jadi pangimpulan pusat padundengan, miara seni pintoran. Minta nuntun santun pamage ugeran, mula saraka budaya. Fakultas Seni Pertunjukan, pamageran pamor ISB Bandung. Fakultas Seni Pertunjukan, betih hati ciri ISB Bandung. Sindu Yoga Suara, saya merupakan anggota dari tim efektif Pak Asep Budiman yang untuk aksi perubahan pedoman peningkatkan kinerja fungsional akademik dosen. Jadi proyek Pak Asep Budiman ini tadi juga mungkin sama beberapa rekan saya juga sudah diceritakan bahwa proyek ini merupakan langkah besar buat peningkatan kinerja juga khususnya fungsional dosen. Jadi untuk yang Pak Asep Budiman meminta bantuan kami untuk naskah akademik, peraturan, juga surat keputusan ataupun dasar-dasar hukum, serta ada beberapa aplikasi yang nantinya akan menjadi pembantu dari penyelesaian proyek Pak Asep Budiman seperti ini. Jadi di samping nanti ada pedoman, ada ada peraturan, ada juga peraturan dan surat keputusan yang mendukung sebagai dasar hukum dari proyek aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh Pak Asep Budiman. Didukung juga oleh aplikasi, mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Gian dari Unit Tata Usaha Hukum dan Kepegawaian, dan saya di sini berperan dalam aksi perubahan di tim 3 Bapak Asep Budiman itu sebagai tim pengembang Simpeg atau Edupak yang nanti sistem tersebut akan dimaksimalkan lewat aksi perubahan ini menjadi suatu bagian untuk peningkatan karir dosen seperti itu. Per tanggal 14 Oktober 2022 ini, sesuai dengan timeline yang diberikan Pak Asep Budiman, untuk pengembangan Simpeg dan Edupak sedang dilakukan perbaikan error dan bugs yang sebelumnya menjadi problem. Maksud itu, untuk update datanya mungkin akan dikerjakan sekitar minggu depan setelah perbaikan error
pada aplikasi Simple terselesaikan. Seperti itu. Pak Asbud ini punya gagasan bagus ya. Bagaimana melakukan sebuah aksi perubahan, peningkatan kinerja jabatan fungsional ya, terkait ya, pelayanan dari kenaikan pangkat dosen. Dulu saya pernah mengalami bahwa di bagian kepegawaian sebelum THK sekarang namanya itu ada sebuah tabel ya, namanya itu daftar usulan kepegawaian, itu DUK namanya. Itu terinci sekali, kapan masuk, tanggal berapa, dan lain sebagainya. Sehingga itu terprediksi oleh orang-orang kepegawaian itu kapan si A, si B, si C, D itu bisa naik pangkat. Ya, sehingga itu bisa dikonfirmasi langsung, bisa dikontak langsung kepada dosen yang bersangkutan oleh orang-orang kepegawaian dengan proaktifnya kepada kita. Sehingga kita harus menyiapkan beberapa persiapan persyaratan, walaupun pada waktu itu dengan ya ada sebuah imbalan sukarela dari kitanya lah sebagai dosen, karena untuk mengurusi hal-hal yang ke Jakarta. Saya pikir program Pak Asbud ini bagus ya, tapi ini harus ada sinergitas dengan unit-unit yang lain. Karena ini menyangkut satu persyaratan-persyaratan lainnya. Semacam misalkan surat tugas melakukan melayani pembelajaran, surat tugas sudah melakukan pengabdian masyarakat. Itu supaya ada bank arsip lah katakanlah ya, untuk bisa bersinergi sehingga kita tidak harus membawa lagi ke siapa nih, karena seperti kita yang sudah tua kadang-kadang lupa ya menyimpan arsip-arsip itu di mana begitu loh ya. Nah, untuk itu tinggal kita dikontak langsung oleh yang bersangkutan bahwa kita pada waktunya harus naik pangkat dan lain sebagainya begitu. Nah, ini juga di kita kan tidak sedikit ya. Tidak pernah ini masalah punishment ataupun reward seorang pengajar itu fungsionalisasinya yang dihitung dari sebuah kumulatif hasil dari tridharmanya gitu loh ya, sehingga ini tidak menjadi hal-hal yang dikhawatirkan ya oleh para dosen di kita gitu loh ya. Mau yang naik pangkat, mau yang tidak naik pangkat sudah sekian puluh tahun dan lain sebagainya, tetap aja rewardnya itu masih berjalan, padahal ada aturan dulu ya. Kalau dosen itu tidak mengumpulkan kumulatif dalam sekian, tridharmanya tidak sekian, maka sertifikasinya ataupun serdosnya akan dipotong ataupun tidak akan menerima. Tapi buktinya sekarang udah beberapa puluh tahun kok begini-begini saja gitu loh, tidak ada. Nah, saya pikir program-program Pak Asbud ini bisa menjadi satu kontrol, pengawasan bagaimana untuk memberikan sebuah pelayanan kemudahan ya untuk para dosen, terutama para dosen yang seperti saya nih, agak gaptek sedikit lah ataupun malas mengurus dan lain sebagainya. Nah, ini bisa nanti dilakukan gitu loh ya oleh hal-hal yang bersangkutan untuk bisa lebih mempercepat kenaikan pangkatnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu mungkin dari saya Pak Asbud ya. Jadi ini juga THK sekarang ini banyak diomongin nih sama orang-orang gitu loh ya. Jadi kerjanya apa gitu ya untuk pelayanan satu jenjang, baik itu dari arah teknik juga selalu membicarakan masalah THK. Jangankan ini dosen. Kalau dosen udah pastilah ada sedikit berjarak dengan orang-orang THK-nya ya. Nah, itu udah banyak dibicarakan nih gitu. Saya pikir juga ini THK harus sudah ada satu perubahan-perubahan di dalam melakukan sebuah pelayanan tupoksinya kepada pada PNS nih yang di ISBI Bandung ini. Gitu mungkin Pak dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Iskandarsyah. Saya adalah Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Padjadjaran. Pada hari ini
kebetulan kami diundang di ISBI Bandung untuk melakukan sosialisasi penguatan kinerja akademik jabatan fungsional dosen. Jadi pada hari ini kita bersama segenap tim dari Aksi Perubahan yang ada di ISBI Bandung akan melakukan sosialisasi dan diskusi terkait dengan bagaimana proses transformasi pengelolaan yang berupa reformasi birokrasi, tentunya berupa transformasi digital dan perbaikan tata kelola untuk meningkatkan dan mempertajam pencapaian target jabatan fungsional di area atau di lingkungan ISBI Bandung. Satu lagi aja, mungkin proses ini kan tidak mudah. Jadi tahapan-tahapan apa aja yang mungkin di sini dirasakan sulit untuk ini. Ya. Jadi transformasi ini memang bicara mindset. Jadi mindset adalah hal yang pertama yang perlu digunakan atau dilakukan seperti halnya awareness dulu. Setelah seseorang itu ngeh dengan apa yang harus dirubah, maka seseorang mungkin akan tergerak untuk berubah. Jadi mindset untuk merubah tata kelola dan juga proses bisnis yang ada di ISBI yang tidak hanya dilakukan oleh pengelola kepegawaian, tapi juga oleh dosen yang memang merupakan agen yang akan mengembangkan karir atau jabatan fungsional akademiknya. Jadi setelah adanya mindset, tentu saja harus didukung dengan regulasi. Regulasi diimplementasikan dalam bentuk banyak hal, diantaranya yaitu platform digital, misalkan optimalisasi simpeng, kemudian juga adanya inovasi-inovasi dalam layanan administrasi yang lebih baik lagi dengan menggunakan teknologi informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyiti Jenab selaku dosen Bahasa Indonesia di ISBI Bandung. Alhamdulillah sudah mengikuti acara sosialisasi aksi perubahan peningkatan kinerja jabatan fungsional akademik terkait dengan dosen. Ini bagi saya sangat bermanfaat. Kenapa? Karena selaku dosen muda saya memang butuh pengetahuan untuk bagaimana caranya meningkatkan kualitas, kemudian supaya cepat naik jabatan, pangkat dan sebagainya itu seperti apa. Kami sebagai peserta sekarang memang banyak kurang tahunya gitu ya. Jadi dengan adanya kegiatan ini alhamdulillah sangat bermanfaat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mencoba untuk sosialisasi untuk rencana aksinya Pak Asep Budiman dengan melibatkan beberapa dosen, terutama dosen muda untuk nantinya bisa menjadi trainer untuk membantu para dosen yang lain di setiap prodi untuk bagaimana implementasi dari program rencana aksi ini, terutama khususnya untuk bagaimana teknis pengisian dari beberapa fitur yang ada. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini bisa dipahami dan bisa dilaksanakan oleh para dosen ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Budiman, peserta pendidikan kepemimpinan administrator PKA 2. Dalam hal ini sedang mengerjakan implementasi aksi perubahan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja jabatan fungsional akademik. Dalam proses implementasi ini saya akan membahas beberapa hal yang menjadi temuan-temuan kasus di mana pada tahun 2014 di kampus Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, ISBI Bandung, ada temuan beberapa dosen, jumlahnya 66 dosen yang tidak atau lama naik pangkat. Hal ini yang menjadi dasar rujukan untuk bagaimana mempermudah kaitannya dengan kenaikan pangkat dosen. Dalam implementasi aksi perubahan yang saya lakukan, saya melaksanakan dengan beberapa tahapan.
tahapan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, dalam jangka pendek ini saya sendiri melakukan beberapa kegiatan, artinya saya sendiri membuat tahapan-tahapan pembangunan komitmen. Kami melaksanakan pembuatan komitmen dengan Fakultas Seni Pertunjukan, dengan Dekanat Fakultas Seni Pertunjukan, dilanjutkan dengan proses pembentukan tim efektif dan sosialisasi aksi perubahan yang saya harus lakukan. Aksi perubahan yang saya lakukan substansinya adalah bagaimana seorang tenaga fungsional akademik bisa mudah untuk mengajukan kenaikan pelayanan kepangkatan, di mana terobosan yang saya lakukan adalah satu, menghasilkan sebuah pedoman peraturan rektor, kedua, optimalisasi simpeng yang ada di ISBI Bandung. Pada saat ini simpeng ISBI Bandung masih belum bisa diakses, dan setelah ada aksi perubahan yang saya lakukan dengan tim efektif, simpeng ISBI Bandung bisa diakses dan dibuka dengan beberapa fitur program yang kami susun. Terutama dalam kaitan aksi perubahan kami adalah kenaikan pelayanan kepangkatan untuk para dosen. Demikian barangkali yang perlu saya paparkan. Mudah-mudahan aksi perubahan yang saya lakukan bisa menjadi sumber perkembangan digitalisasi pelayanan di ISBI Bandung. Yang kedua, pemanfaatan secara akreditasi kelembagaan ISBI Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di KB Madani, tempat kami berbagi dan saling memberi inspirasi. Pos Kopi, kita ngopi bersama kami di sini, tempat kami berbagi dan saling memberi inspirasi. Jadikan di dalam hatiku cahaya, di dalam lisanku juga cahaya. Jadikan di dalam pendengaranku cahaya, di dalam penglihatanku cahaya. Ada di kopi semua kopi jalani nikmati susu.